Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Az-Zahri Channel yang dirahmati Allah azzakumullah, semoga demikian. Masih banyak perbincangan, pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai mengirim pahala bacaan Al-Quran. Apakah mengirim pahala bacaan Al-Quran, misalnya mengirim pahala bacaan suratul Fatihah, surat Yasin, surat Al-Ikhlas dan sebagainya, itu nyampe enggak? Maksudnya mengirim kepada mayit, kepada orang yang telah meninggal dunia, itu nyampe apa enggak pahalanya? Nah, kalau pemirsa, kalau soal mendoakan orang yang telah meninggal, ya, almarhum almarhumah, itu jelas tidak ada khilaf, tidak ada ikhtilaf. Demikian pula bersedekah untuk orang tua yang telah meninggal, kurban, ya, bahkan haji, ya, dengan ketentuan-ketentuan tertentu, itu tidak ada perbedaan. Tapi yang kemudian sering diperbincangkan, diperdebatkan, ini mengirim pahala bacaan Al-Quran, ya. Kenapa harus mengirim? Kenapa tidak didoakan saja, ya? Kalau mengirim itu kan seakan-akan sudah ada, bahwa apa yang kita baca itu sudah ada pahalanya. Padahal pahala dan tidak itu kan di tangan Allah, bukan di tangan kita. Dalam hal mengirim bacaan Al-Quran ini, ya, para ulama memang ada beda. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal itu menyatakan sampai, ya. Tapi justru Imam Malik dan Imam Syafi'i itu menyatakan tidak sampai, ya. Padahal yang mengaku bermadzhab Syafi'i itu suka mengamalkan itu. Nah, ini bagaimana? Ya, misalnya kita lihat di dalam kitabnya Imam Nawawi, Syarah Muslim, ya, itu beliau mengatakan, wa amma qiraatul Qur'an fal masyhuru min madhhabis Syafi'i annahu la yasilu sawabahu ilal mayyit. Jadi yang masyhur di kalangan madhab Syafi'i bahwa mengirim pahala bacaan Al-Quran itu tidak sampai kepada mayit. Wa qala ba'du ashabihi yasilu sawabuha ilal mayyit, tapi sebagian berpendapat kirim pahala itu sampai kepada mayit. Wa dalilu Syafi'i wa muwafiqihi qaulullah, ya, dalilnya Syafi'i dan pengikut-pengikutnya adalah firman Allah, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, bahwa tidaklah seseorang itu mendapat pahala illa ma sa'a, kecuali apa yang dia usahakan. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika anak Adam itu meninggal, maka putus amalnya kecuali 3. Sedekahun jariyatun, sedekah jariyah, au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, awalatu sholihun yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Itu dasarnya Imam Syafi'i dan pengikutnya, itu yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim. Jadi nggak sampai menurut pendapat Imam Syafi'i dan pengikutnya. Kemudian kita kutip pula, yaitu di dalam kitab Al-Fatwa Al-Kubro Al-Fiqiyah oleh Al-Haytami. Jadi Imam Al-Haytami, ya, masih dalam madhab Syafi'i, dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubro Al-Fiqiyah mengatakan al-mayyitu la yukrahu alaihi mabniun ala ma atlaqahu
al-mutaqaddimun. Mayit tidak boleh dibacakan apapun berdasarkan keterangan yang mutlak dari ulama mutaqaddimun, ulama terdahulu. Min annal qira'ata la tasilu ilal mayyit. Karena bacaan yang dikirim itu, yang dibaca itu tidak sampai kepada mayit. Li'anna sawabaha lil qari'i wa sawabul mutarattabu ala amalin la yunqalu an amalin dalikal amal. Qala ta'ala wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Al-Fatwa Al-Fiqhiyah Al-Kubro di juz 3 halaman 174, ya, bahwa bacaan yang dihadiahkan kepada mayit tidak sampai, karena bacaan itu pahalanya untuk yang baca, ya, dan pahala itu tidak bisa dipindah, pahala amal itu tidak bisa dipindah kepada orang lain. Sebagaimana di dalam Al-Quran ya disebutkan wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Jadi manusia itu memperoleh pahala dari usahanya sendiri. Apa yang disampaikan oleh Imam Al-Haytami sama dengan yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam madhab Syafi'i. Kemudian ahli tafsir ya, mufassir yang sangat terkenal Ibnu Katsir dalam tafsirnya Tafsirul Quran Al-Adzim mengatakan, menafsirkan An-Najm tadi ayat 39, Ibnu Katsir menyatakan wa alaisa lil insani illa ma sa'a, bahwa manusia itu ya tidak memperoleh kecuali apa yang ia usahakan, apa yang ia perbuat. Ai kama la yahmilu alaihi wizru ghairihi, ya, seperti orang juga tidak menanggung kesalahan orang lain. Kadzalika la yahmilu minal ajri illa ma kasabahu li nafsihi. Juga demikian manusia itu tidak akan memperoleh pahala kecuali apa yang ia usahakan untuk dirinya. Wa min hadhil ayatil karimah istambatus Syafi'i rahimahullah, berdasarkan An-Najm 39 ini Imam Syafi'i beristimbat, mengeluarkan hukum. Wa manit taba'ahu, dan pengikutnya, annal qira'ata la yasilu iqda'u sawabiha ilal mauta. Jadi bacaan Al-Quran kalau dihadiahkan kepada orang mati itu tidak akan sampai. Li'annahu laisa min amalihim wala kasbihim, karena bukan dari amalannya, bukan dari usahanya. Walihada lam yantub ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu wala khassahum alaihi. Jadi Rasulullah tidak mendorong, tidak mengajarkan umatnya untuk berbuat demikian. Wala arsadahum ilaihi bin nasin wala imain, ya. Tidak ada petunjuk dari nas tentang hal demikian. Wala yungqal dzalika an ahadin minas sahabah, juga tidak ada yang bisa dinukil, ya, tidak ada sahabat yang berbuat demikian. Walau kana khairan as-sabiquna ilaihi, kalau seandainya kirim-kirim bacaan itu baik, maka sudah diamalkan oleh mereka yang terdahulu. Wala yunsarifu fihi bi anwa'il aqisati wal ara'i. Jadi tidak boleh dalam hal ibadah ini ya dipalingkan kepada kias atau kepada akal. Wa amad du'a'u was-sadaqatu fadzaka majmu'un ala usulihima. Kalau soal doa sedekah ya memang ada kesepakatan, ada dalil dan nas-nas ketentuan dalil dari syari' membuat undang-undang Allah atas keduanya. Jadi kalau sedekah, doa ya memang ada, ya. Karena sudah jelas idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu ila min salasin shadaqatun jariyatun, sedekah jariah, sedekah yang
pahalanya terus mengalir, karena sedekah itu untuk barang-barang yang bisa dimanfaatkan jangka panjang. Waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan. Jadi doa anak soleh, bukan kirim-kirim paket-paket pahala. Jadi kalau kita lihat dari kitab-kitab tadi jelas bahwa kewajiban kita itu mendoakan orang tua, mendoakan sesama muslim yang terdahulu, ya. Kemudian mendoakan yang masih hidup. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi kita mohon ampun wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, termasuk kepada saudara-saudara muslim yang telah mendahului kita. Itu jadi boleh kalau mendoakan, itu memang syariatnya. Tapi yang tidak boleh itu menghadiahkan. Ya, pertama, ya seakan-akan kita sudah dapat pahala, kemudian kita hadiahkan. Apalagi kalau jarang-jarang baca Quran, kemudian setiap baca dihadiahkan, lalu kapan dia menerima pahala? Pahala untuk dirinya kapan? Dan yang konyol lagi, praktek di masyarakat itu beragam. Karena ada orang meninggal, mungkin keluarganya tidak pandai untuk berdoa, ya membawakan uang ke jamaah. Musola masjid ini ada uang 100.000, tolong dibacakan Fatihah, dibacakan surat Al-Ikhlas, mungkin kuhlu, tahlil, misalnya 1000 kali. Uangnya cuma 100.000, lalu dikeroyok oleh jamaah masjid itu, ya dibagi 100 orang misalnya, ya tiap-tiap orang 10 kali, ya gitu. Nah, itu lebih konyol lagi. Jadi membaca karena mendapat uang tadi, imbalan tadi, ya itu yang lebih kurang pas pemirsa. Jadi kita berdoa saja. Yang kedua, kenapa kita tidak usah menghadiahkan, cukup mendoakan? Karena masing-masing orang itu sudah punya amalnya sendiri-sendiri. Dan masih banyak ayat-ayat Quran yang menyatakan bahwa manusia itu memang memiliki pahala dosa, ya. Pahala dari amalnya itu yang paling utama. Ditambah yang 3 tadi, sedekah jariah, doa, ilmu yang bermanfaat terus mengalir. Kemudian juga menanggung dosanya sendiri. Itu disebut juga dalam surat Tur, surat yang ke-52 ayat 21. Wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasabat rahin. Jadi Allah tidak akan mengurangi pahala amal mereka sedikit pun. Tiap-tiap orang akan mendapat pahala amal yang dikerjakannya. Ya, ada dalam Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi Allah itu tidak membebankan kepada jiwa, kepada seseorang di luar kemampuannya, ya, sebatas kemampuannya saja. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, baginya ada pahala amalnya dan baginya ada dosa-dosa yang dikerjakan. Dalam Al-An'am, wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wala taziru waziratu wizra ukhra, ya. Jadi manusia itu hanya memperoleh apa yang ia usahakan, dan manusia itu tidak menanggung dosa orang lain. Itu. Jadi pemirsa, soal kirim pahala ini Rasulullah dan para sahabat tidak melakukan. Tidak ada dalil yang memerintahkan juga, dan tidak ada contohnya juga. Bahkan hadis Bukhari Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhtasa fi amrina hadza ma laisa fihi fa huwa raddun. Nah, gitu ya. Jadi barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama ini, tidak ada dasarnya, ya fa huwa raddun, ya akan
tertolak. Mulanya karena Rasulullah tidak mengajarkan soal kirim-kirim pahala, kemudian tidak mencontohkan, demikian pula para sahabat, dan tentu tidak perlu kita amalkan. Apa sih susahnya kalau kita doakan saja, tidak usah kita kirim-kirim pahala. Ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah, apalagi kirim Fatihah kepada Rasulullah, ya, kepada semua kaum muslimin, ya, ila arwahi dan seterusnya, itu ya kita doakan saja. Yang kedua, kita tidak bisa memastikan apakah bacaan kita itu berpahala apa tidak, karena pahala itu Allah yang tahu. Kalau kita belum tahu, kenapa harus kita kirim-kirim tadi? Nah, itu persoalannya. Yang keempat, kalaupun kita berpendapat itu sampai, ini ada dampak negatifnya. Nanti orang malas untuk beramal, nanti titip saja. Kalau sudah meninggal, kirim pahala-pahala itu. Itu juga ada aspek dampak negatifnya. Itu pemirsa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.